wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang adab makan dan minum dalam Islam yang baik dan benar. Berikut penjelasannya. 1. Makan makanan yang halal. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal lagi baik. Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakan amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Memuji makanan dan tidak mencelanya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama sekali mencela makanan. Apabila beliau menyukainya, beliau akan memakannya. Tetapi apabila beliau tidak menyukai makanan tersebut, maka beliau akan meninggalkannya. 3. Mendahulukan makan daripada sholat jika makanan sudah dihidangkan. Yang dimaksud dengan telah dihidangkan, yaitu sudah siap disantap. Rasulullah bersabda, apabila makanan malam telah disiapkan atau dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat sampai makananmu selesai. Manfaatnya agar hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan ketika sholat. Oleh karena itu, yang menjadi titik ukur adalah tingkat lapar seseorang. Apabila seseorang sangat lapar dan makanan telah dihidangkan, hendaknya dimakan terlebih dahulu. Namun, hendaknya hal ini jangan sering dilakukan. 4. Tidak menggunakan alat makan yang terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana Rasul bersabda, orang yang minum pada bejana perak, sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Menggunakan 3 jari ketika makan. Maksudnya yaitu dengan ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Kemudian menjilati jari dan wadah makan selesai makan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jarinya. Apabila beliau telah selesai makan, beliau menjilatinya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian selesai makan, maka janganlah ia mengusap jari-jarinya hingga ia membersihkannya dengan mulutnya atau menjilatkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya yaitu menjilatkan pada orang lain yang tidak merasa jijik dengannya, misalnya anaknya saat menyuapinya atau kepada suaminya. Yang keenam, sebaiknya tidak menyantap makanan yang masih panas atau sangat dingin. Menyantap makanan dan minuman dalam keadaan sangat panas atau sangat dingin dapat membahayakan tubuh. Mendinginkan makanan hingga layak akan mendatangkan berkah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketujuh, menyantap makanan dari yang terdekat. Makan mulai dari makanan yang terdekat. Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu an berkata, saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan Rasulullah SAW. Tangan saya kalau lagi makan menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasulullah SAW menegur saya, wahai bocah, bacalah Bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan, memungut, membersihkan, dan memakan makanan yang jatuh. Memungut makanan yang jatuh, membersihkannya, kemudian memakannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, jika salah satu dari kalian makan, lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian memakannya. Janganlah ia biarkan makanan itu untuk setan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh betapa mulianya agama ini, sampai-sampai sesuatu nasi yang jatuh pun sangat dianjurkan untuk dimakan.
Hal ini merupakan salah satu bentuk syukur atas makanan yang telah Allah Ta'ala berikan dan bentuk kepedulian kita terhadap fakir miskin. Yang kesembilan, lalat yang terjatuh ke makanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila lalat yang terjatuh ke makanan atau minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia mencelupkan lalat tersebut, kemudian barulah ia buang. Sebab di salah satu sayapnya ada penyakit, dan di sayap yang lain terdapat penawarnya. 10. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan hal ini, namun para salaf atau generasi terdahulu yang soleh melakukan hal ini. Mencuci tangan berguna untuk menjaga kesehatan dan menjauhkan diri kita dari berbagai penyakit. Yang ke-11, berdoa sebelum makan. Membaca basmalah sebelum makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah. Jika ia lupa, maka ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Yang ke-12, selalu menggunakan tangan kanan dan sambil duduk. Sebagaimana Rasul bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Rasul mendoakan keburukan bagi orang yang tidak mau makan dengan tangan kanannya. Seseorang makan di hadapan Rasul dengan tangan kirinya, maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, saya tidak bisa. Beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa. Orang tersebut tidak mau makan dengan tangan kanan hanya karena sombong. Akhirnya, dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. 13. Duduk ketika makan. Cara duduk Rasulullah SAW ketika makan, beliau bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah duduk yang serius untuk makan. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW saat makan duduk dengan menduduki salah satu kaki dan menegakkan kaki yang lain adalah daif atau lemah. Yang benar adalah Rasulullah SAW duduk bersimpuh seperti duduk sopannya seorang perempuan dalam tradisi Jawa saat makan. 14. Tuntunan bagi orang yang makan tapi tidak merasa kenyang. Tuntunan bagi orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang. Rasulullah SAW menjawab, barangkali kalian makan berpencar atau sendiri-sendiri. Mereka menjawab, benar. Beliau kemudian bersabda, berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Niscaya makanan itu diberkahi untuk kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Bersyukur setelah makan. Bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah makan. Terdapat banyak cara bersyukur atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salah satunya dengan lisan, selalu memuji Allah Ta'ala setelah makan. Salah satu doa setelah makan yaitu Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakati ghaira maqtin wala muwaddain wala muttaqan anhu rabbana. Artinya, segala puji bagi Allah dengan puji-puji yang banyak dan penuh nikmat, meskipun bukanlah puji-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, mengambil napas dari dua gelas ketika minum. Minum 3 kali tegukan seraya mengambil napas di 2 gelas. Rasulullah SAW minum sebanyak 3 kali.
Beliau bersabda, "Cara seperti itu lebih segar, lebih nikmat dan lebih menyegarkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bernapas dalam gelas dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, "Apabila salah seorang dari kalian minum, janganlah dia bernapas di dalam gelas." Hadis riwayat Bukhari. 17. Berkumur-kumur setelah minum susu. Berdoa sebelum minum susu dan berkumur-kumur sesudahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika minum susu, maka ucapkanlah Allahumma barik lana fihi wazidna minhu." Ya Allah, berkahilah kami pada susu ini dan tambahkanlah untuk kami lebih dari itu. Karena tidak ada makanan dan minuman setara dengan susu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman 5957, dinilai hasan oleh Al-Albani dan Syahih Al-Jami 381. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila kalian minum susu, maka berkumur-kumurlah, karena sesungguhnya susu meninggalkan rasa asam pada mulut." Hadis riwayat Ibnu Majah 499. Yang ke-18, awas mubazir. Jangan berlebih-lebihan dan boros. Sesungguhnya berlebih-lebihan adalah di antara sifat setan dan sangat dibenci oleh Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 dan Al-Araf ayat 31. Berlebih-lebihan juga merupakan ciri orang-orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguh seorang mukmin makan dengan 1 lambung, sedangkan orang kafir makan dengan 7 lambung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.